wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Nggak ada kendala kan sama sekali? Nggak ada. Selamat pagi semuanya. Teman-teman sini tahu nggak saya mau ngapain? Nggak. Teman-teman di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang Your Future Ilmu. Ambil kendali, tentukan arah, wujudkan mimpi. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dari tema ini? Tema ini itu tentang perencanaan masa depan kita. Di usia kita yang sekarang itu masih banyak banget kelabilan yang kita tuh belum tahu ke depannya itu kita mau bakal apa. Masih banyak dari kita yang berpikiran ke depannya kita pengen sukses, financial freedom. Tapi kita belum tahu cara-caranya apa, kita belum tahu ngelakuin itu kayak gimana. Nah, mungkin dari teman-teman di sini gitu ya, punya pikiran ke depan yang udah lumayan matang tapi kadang masih takut, ya kan teman-teman. Jadi Your Future Ilmu itu di sini tuh materi itu akan membahas tentang teman-teman harus lebih berani terhadap apa kemauan teman-teman serta alasan-alasan kenapa teman-teman kurang dalam mengeksekusi hal tersebut, kemauan teman-teman masa depan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya itu. Nah, teman-teman, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa aja sih harapan dan keinginan yang teman-teman mau? Nah, dari saudara ini siapa namanya? Wildan. Apa yang Wildan mau buat kedepannya? Harapan yang Wildan mau? Jadi Bupati Lebak. Wildan ingin jadi Bupati Lebak dengan tujuan Ingin membuat Lebak maju. Yang sebelahnya Kalau saya tuh ingin hidup soliping dan out money. namanya siapa? Andika. Ingin out money. Jadi kayak punya banyak uang ya. Jadi hidup nyantai aja, ya kan? Kayak gitu. Tapi udah punya perencanaan buat ke depannya kayak gimana? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tinggal nanti kita lihat eksekusinya ya. Yang sebelahnya saya ingin menjadi bos. Bos apa ini? Bos apa aja, yang penting saya bisa mengatur keuangan itu sendiri dan punya karyawan sendiri. Jadi saya tidak kerja bersama orang, jadi saya mempertanyakan orang. Ini atas nama Pardan. mau jadi bos sawit. Ya bos apa aja. Bos apa aja. Keren. Dari teman-teman tuh udah pada punya pandangan ke depan itu mau jadi apa, ya kan? Oke, selanjutnya ini. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, tingkat pengangguran tertinggi pada tahun kemarin itu tahun 2025 itu tuh dimiliki di Pandeglang sekitar 8,80%, memiliki PTP tertinggi di Banten. Jadi Pandeglang ini ya dari kota ataupun kabupaten menjadi salah satu wilayah tertinggal di daerah Banten, sehingga memiliki populasi pengangguran tertinggi. Bahkan kalau teman-teman kasih di Google, provinsi paling tidak bahagia itu masih ditempati oleh Banten, karena salah satunya ini adalah tingkat pengangguran yang relatif tinggi di Banten. Nah, salah satu cara atau hal yang bisa menanggulangi hal tersebut itu dengan apa? Dengan perencanaan yang matang di masa depannya. Teman-teman ngerasa kecewa nggak sih? Yang teman-teman tempati sekarang kan di Banten ya. Teman-teman merasa kayak kecewa atau sedih nggak sih? Jadi Banten itu menjadi salah satu wilayah atau provinsi yang tertinggal. Sedih. Benar. Apalagi Pandeglang. Siapa ini? Mas Dika atau Pandeglang? Ya. Gimana ngelihat hal tersebut, Mas Dika? Sedih banget. Sedih banget Kak. Soalnya banyak teman saya yang pengangguran gitu Pak. Nah, apalagi. Tapi teman-teman perlu ketahui juga kalau teman-teman kasih yang paling banyak menganggur itu ya, itu kebanyakan dari lulusan SMK. Padahal kalau kita cari tahu, SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Yang artinya kita itu prospek kerjanya itu lebih luas. Yang artinya prospek kerjanya itu lebih mudah dibanding anak-anak SMA. Akan tetapi malah yang meliputi pengangguran tertinggi itu rata-rata dari lulusan SMK. Kayak gitu. Kita nggak tahu ya variabel kenapa orang-orang itu tuh bisa sulit masuk kerja, entah itu karena faktor internalnya, faktor eksternalnya, kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin buat kita nih yang kedepannya, kita sekarang yang masih kuliah gitu ya, kedepannya tuh semoga kita tuh langsung dapat jalan kita tuh dimudahkan. Amin. Amin. Nah, selanjutnya
Teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Puyeng. Nah, ada yang bisa jawab? Mas Wildan apa? Puyeng. Puyeng. Yang mana ada dua yang puyeng? Iya. Mas Farhan bisa jawab nggak Mas Farhan? Ruwet karena Atau mikir yang masa depan. masa depan. Kalau Mas Dika ini kenapa? Bikin Bikin. Karena apa Mas Dika bikinnya? banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Oke, teman-teman, ini tuh menjadi salah satu gambaran tentang generasi sekarang, yaitu lelah terhadap tekanan. Yaitu bisa kita lihat di slide selanjutnya itu adalah anxiety. Teman-teman tahu kan anxiety itu apa? Ada yang tahu kan anxiety itu apa? Kecemasan. Tidak. Tidak. Anxiety itu adalah gangguan kecemasan yang berlebih. Nah, ini Indonesia generasi Z, yaitu dari tahun 1997 sampai 2014 itu tuh paling terdampak. Generasi Z yaitu seusia kita itu tuh paling terdampak terkena anxiety, gangguan kecemasan. Yang dimana generasi kita tuh udah terbilang generasi yang lumayan maju ya, tapi malah paling terdampak. Nah, saya pernah ikut seminar. Itu tuh kenapa bisa kayak gini? Karena di generasi kita tuh menerapkan instant mentality atau budaya instan, yang dimana apa-apa tuh kita maunya instan tanpa adanya proses. Padahal ya mie rebus aja, mie instan aja direbus dulu kan. Tapi di kita malah kebanyakan pengen instan tanpa adanya proses terlebih dahulu. Ibaratnya kayak gini, ketika kita misalkan pengen lulus, tapi tiba-tiba kita dikasih kegagalan. Nah, itu tuh mental kita langsung down. Bukannya malah bangkit nyari solusi, tapi kita langsung meratapi hal tersebut dan kita tuh malah malas buat bangkit. Itu tuh anxiety dipengaruhi oleh generasi Z seusia kita. Nah, teman-teman di sini ada yang lagi merasakan anxiety nggak? Teman-teman kan tadi udah pada ngasih harapannya. Nah, dari harapan teman-teman itu, teman-teman ngerasain kayak cemas nggak akan hal tersebut? Teman-teman ngerasa bisa nggak mencapai hal tersebut? Cemas tapi nggak yang berlebihan. Nggak berlebihan, bagus. Nah, berarti orang-orang yang kayak gitu tuh orang yang udah bisa mengelola emosinya dengan baik, karena mereka tuh bisa Nah iya, cemas itu tuh wajar, bagian dari manusia. Karena cemas itu kan berarti kita menghadapi tantangan. Kalau kita nggak cemas berarti kita nggak punya yang namanya adrenalin, kayak gitu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa? Orang. Sebenarnya ini ada videonya, cuman karena di sini sinyal agak bermasalah ya, jadi nggak bisa. Di sini saya sedikit jelasin aja. Ini tuh gambar orang lagi anxiety. Setiap malam itu gangguan kecemasan, yang dimana setiap malam ketika dia mau tidur dia kayak harus menyakiti dirinya sendiri terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, ini kan jadi salah satu yang bahaya. Teman-teman sini nih, kalau malam gitu ngerasa nyakitin dirinya nggak? Kalau tidur aman nggak? Langsung tidur normal nggak tidurnya? Aman. Mas Yunda tidurnya normal nggak Mas Yunda? Normal. Jam berapa? Jam 10. Alhamdulillah. Mas Dika? Kadang normal, kadang enggak ya. Kadang jam 10 udah tidur, kadang sampai jam 1 tidur. Ya nggak apa-apa. Yang penting memperbaiki kualitas tidur tuh sebenarnya jaminan investasi masa depan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, di slide ini teman-teman, luapkan emosimu di kertas ini. Setelah materi yang tadi gitu ya, mungkin dari teman-teman ada yang memiliki masalah terhadap pikirannya sendiri gitu ya, jadi bingung kayak teman-teman tuh harus kayak gimana, atau mungkin dari teman-teman sini tuh ada yang belum bisa bercerita ke orang lain atas masalah yang teman-teman hadapi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk meluapkan emosi teman-teman, untuk menulis apa yang teman-teman rasakan hari ini, atau mungkin masalah-masalah terpendam yang teman-teman rasakan sebelumnya. Saya minta waktu ya teman-teman untuk mengeluarkan kertasnya atau bukunya. Kak, kalau tulis di mau HP boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Di sini saya akan sedikit berbicara juga ya. Teman-teman lanjut saja guys. Jadi fungsi dari meluapkan emosi di kertas ini, fungsi dari slide ini adalah agar teman-teman tuh lebih jujur terhadap diri teman-teman sendiri.
atas apa yang teman-teman rasakan, baik yang sudah lama tersimpan, luka-luka teman-teman yang terpendam yang selama ini belum teman-teman ungkapkan, itu tuh bisa teman-teman kemukakan, bisa teman-teman tulis terhadap semua masalah-masalah yang teman-teman rasakan. Itu teman-teman bisa tulis. Ini tuh termasuk salah satu teknik journaling, yaitu pengalaman teman-teman menulis pengalaman teman-teman yang sudah pernah alami dan rasakan, perasaan emosi yang teman-teman rasakan. Di sini teman-teman kalau bercerita, kalau punya cerita atau punya masalah diceritain ke teman nggak? Kadang-kadang. Mas Dika? Kadang. Mas Yuldan? Kalau saya lebih dipendam sendiri. Lebih dipendam sendiri. Nah, tahu nggak, memendam perasaan itu tuh bisa jadi salah satu hal yang membebani pikiran. Karena emosi yang teman-teman rasakan tuh lebih terpendam, yang harusnya bisa teman-teman ceritakan gitu ya, tapi malah teman-teman pendam sendiri. Makanya di sini saya mengajak untuk teman-teman menulis sebuah masalah, pengalaman, perasaan yang teman-teman rasakan, baik itu perasaan sedih, senang, emosi, kesal. Ya mungkin misalkan kayak Mas Fardan kesal sama Mas Dika, tapi Mas Fardan ini nggak bisa mengungkapinya. Itu bisa ditulis lewat situ. Karena tulisan itu bisa jadi salah satu luapan emosi dari diri kita. Karena tulisan itu terkadang lebih jujur dibanding perasaan kita sendiri. Teman-teman sudah menulis? Apa saja yang sudah teman-teman rasakan? Oke, itu teman-teman simpan. Tulisan itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sedang memendam perasaan. Itu bisa teman-teman lakukan ketika malam, mau tidur, atau mungkin ketika teman-teman sedang lagi kosong. Itu bisa teman-teman terapkan dan lakukan terus-menerus. Ya, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran tadi menjadi tinggi. Yang pertama itu di sini ada 3 poin. Teman-teman tahu poin apa aja ini? Nggak tahu. Yakin teman-teman nggak tahu? Ini sering terjadi di lingkungan pendidikan. Tahu nggak ya, harusnya lingkungan pendidikan itu menjadi ruang aman buat kita, tapi malah terjadi hal yang kayak ini yang di tengah itu. Bisa teman-teman baca apa? Bullying. Padahal ruang lingkup pendidikan itu menjadi ruang aman bagi orang-orang di dalamnya. Akan tetapi masih banyak dari ruang lingkup pendidikan itu menerapkan sistem bullying. Terutama kita nggak bisa menjustifikasi atau menyamaratakan semua sekolah dari sekolah swasta atau negeri itu sama. Itu berbeda-beda, kan, tetapi dari yang saya riset kebanyakan itu swasta itu tingkat kelas sosial itu sangat tinggi, karena swasta itu menerapkan sistem kelas sosial yang dimana kalau lu kaya lu enak, ibaratnya kayak gitu. Bullying dan kelas sosial itu tuh benar-benar menjadi hal yang sangat berat banget bagi siswa-siswa berprestasi, akan tetapi bisa kita bilang kurang mampu. Nah, di kenakalan remaja ini, kenapa sih masih banyak banget bullying gitu ya? Padahal ketika kita punya potensi, ketika kita ingin sukses gitu ya. Di sini ada yang pernah jadi korban bullying nggak? Nggak pernah. Kalau ngebulinya pernah nggak? Kalau nggak pernah, saya Terus aja. Ikut-ikutan nggak? Enggak. Semasa sekolah ngapain aja? Belajar. Kupu-kupu. Apa? Pulang pergi. PP ya, PP. Iya. Oke. Nah, alhamdulillahnya dari kita itu nggak ada yang menjadi pelaku ataupun korban. Akan tapi di sini teman-teman memiliki teman ataupun kenalan yang menjadi korban bullying, yang saudaranya atau temannya pernah menjadi korban bullying? Ada. Oh, tidak ada. Nah, kehidupannya itu sekarang gimana? Boleh sedikit diceritakan? Kalau kehidupan, nggak tahu. Soalnya dia dibully waktu SMP ya. Nah, waktu udah kelulusan itu kita kan mencar semua ya, apa namanya, masing-masing lah. Udah beda sekolah, beda apa. Jadi saya nggak tahu sekarang kayak gimana. Terus kontak lah. Kalau Mas Farhan punya teman yang Ada kita punya jadi gitu. Mungkin ketika memang di lingkungan yang sama, misalkan saya di SMA,
pelaku ini dibully. Nah, ketika memang dia lulus dari SMA kan berbeda lingkungan dan berbeda pelaku kemudian. Jadi mungkin dia bisa belajar dari hal yang sebelumnya. Oh, dari hal sebelumnya pas SMA saya dibully, saya harus menjadi yang lebih baik. Jadi teman saya ini sudah menjadi yang lebih baik. Oh, alhamdulillahnya teman Mas Fardan itu tuh bisa improve ya, Ya. bisa mengembangkan apa yang sudah dialaminya gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui, baik korban ataupun pelaku itu tuh dua-duanya menurut riset saya gitu ya, di pendidikan di pemerintahan Indonesia, di lembaga Indonesia, perihal korban konsep bullying ini, perihal korban dan perilaku lebih banyak terpacu kepada korban. Kalau menurut saya, kenapa kita terlalu terpaku pada korban? Kenapa kita nggak fokus ke si pelaku? Apa yang menyebabkan pelaku ini tuh berbuat bullying tersebut? Mungkin banyak faktor-faktornya. Nah, bisa salah satu penerapan yang bisa kita lakukan itu adalah proses rehabilitasi. Seperti di negara-negara luar, bisa kita lihat tingkat bullying tinggi itu ada di daerah Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu menerapkan sistem rehabilitasi, yang dimana si pelaku yang direhabilitasi ini, kenapa si pelaku ini tuh bisa melakukan bullying? Mungkin bisa terjadi karena masalah keluarganya, di dalam internal keluarganya, atau mungkin teman-teman pernah lihat nggak orang yang kalau ngelakuin kekerasan tuh orang itu malah kayak berkuasa, superior. Nah itu kan menjadi salah satu faktor orang itu bully. Ibaratnya ketika kita menindas yang lemah gitu ya, wah gua nih bakalan strong banget nih, kelihatan keren kalau gua nindas dia. Nah itu kan menjadi salah satu pola pikir yang salah. Seperti itu teman-teman. Nah, dan untuk korban bully itu tuh kita harus, walaupun kita bukan menjadi itu, tapi kita tidak boleh melepas hal tersebut. Kita harus aware terhadap lingkungan kita sendiri. Seperti itu di faktor nakal remaja. Yang kedua itu ada pornografi. Dari teman-teman di sini, siapa yang belum pernah menonton pornografi? Saya. Tapi teman-teman tahu kan pornografi itu apa? Tahu. Oke. Apa? Coba ada yang bisa dijelasin nggak pornografi itu apa? Jadi saya Ya. jelaskan ya. Jadi pornografi itu adalah konten dewasa yang tidak boleh ditonton oleh anak remaja. Walaupun orang itu udah dewasa, seharusnya tidak boleh menonton film dewasa itu. Contohnya kayak orang perempuan yang gak pakai busana, terus hubungan suami istri itu kan nggak boleh ditonton. Ya, jadi pornografi itu sesuatu yang tidak layak ditonton ibaratnya kayak gitu. Itu menjadi, tahu nggak? Kecanduan pornografi itu melebihi tingkat kecanduan dari rokok. Perlu teman-teman ketahui. Dopamin dari pornografi itu candunya itu langsung tinggi gitu. Jadi kayak pornografi ini tuh bakalan bikin kecanduan terus-terusan dibanding rokok. Dan dampak dari pornografi juga bisa kita sebut sekarang masturbasi. Apa masturbasi? Ini onani. Onani, ya, masturbasi. Itu tuh, tau nggak dampak buruk dari masturbasi itu apa? Tahu. Mengurangnya konsentrasi, daya fokus, daya ingat kita tuh jadi berkurang. Nih, misalkan teman-teman ya, punya teman-teman yang setiap kuliahnya belajarnya itu nggak bisa konsentrasi gitu ya, kayak ditanya apa ngejawabnya apa. Coba itu tanya, jangan-jangan dia kebanyakan. Nah, gitu, hati-hati. Nah, perlu teman-teman selidiki juga, perlu teman-teman ajak berubah juga menjadi hal yang lebih positif. Bisa jadi nonton podcast, jangan nonton pornografi. Nah, dampak selanjutnya itu kayak kita tuh, muka kita tuh bakalan jadi lebih lesu. Kelihatan kayak aura yang kita pancarkan tuh kayak gimana ya? Kayak gila gitu loh. Jadi aura itu bakalan kelihatan lemes banget nih orang. Nah, kayak gitu teman-teman. Dampak dari pornografi banyak banget kalau teman-teman cari tahu dampak-dampak dari masturbasinya. Makanya jauhin pornografi kayak gini. Ya, itu mah mungkin hasrat ya. Cuman semoga teman-teman bisa mengenali hal tersebut. Ya. Amin. Selanjutnya itu adalah pergaulan bebas yang menurut saya itu paling tinggi baik di ruang lingkup SMP, SMA maupun SD. Kenapa seperti itu? Pergaulan bebas itu bisa jadi tinggi karena faktor kalau gue bergaul sama orang ini gue bakal kelihatan keren. Gue kalau bergaul sama orang ini gue bakal kelihatan
apa ya, nggak bakal ditindas, gue bakalan kelihatan wibawa. Nah, teman-teman semasa sekolah pernah nggak melihat satu orang yang punya pergaulan kayak gitu? Pernah kan? Nah, dampak dari pergaulan bebas itu tuh kita misalkan ibaratnya kalau kita ngomong apa namanya, yang maafnya agak kasar itu perisai. Pergaulan bebas itu sekarang banyak yang menerapkan hal tersebut, yang nggak menerapkan batasan-batasannya. Selanjutnya itu ada kayak yang anak-anak SMA ngajak anak-anak SMP buat melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ibaratnya kayak gitu. Kabur-kaburan, terus melanggar batas kayak hubungan yang apa ya, di luar batas wajar lah, ibaratnya kayak gitu. Itu namanya pergaulan bebas. Oke, selanjutnya kita ke kenyataannya. Teman-teman tadi apa harapannya Mas pada ini enggak? Masih. Nah, Kordan harapannya tadi bos sawit, Mas Dika Slowly pay out money. Living Money, dan Mas Wildan jadi bupati di Lebak. Akan tetapi kenyataannya dari teman-teman masih melakukan hal tersebut kan? Salah satunya Masih. apa yang paling sering? Malas belajar. Malas belajar. Depresi, teman-teman pernah ngalamin depresi nggak? Pernah keras tugas. Nah, teman-teman pernah ngelakuin kenakalan remaja nggak? Pernah kecil. Oh, kecil banget. Kecil banget. Jadi jadinya kenakalan kecil dong. Kalau kenakalan remaja, teman-teman pernah nggak semasa SMA, semasa sekolah? Pernah mungkin karena pubertas ya. Pubertas. Jadi kayak pencarian jati diri gitu ya. Ya. Nah, di malas belajar ini ya teman-teman. Teman-teman tuh nyatanya apa ya? Teman-teman tuh harapan teman-teman tuh pengen sukses gitu ya. Tapi teman-teman tuh malas buat belajar. Kunci sukses itu kan salah satunya itu adalah belajar. Jadi ketika kita apa ya? Ketika kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita nggak tahu apa-apa, belajar kan menjadi salah satu apa ya? Pengetahuan. Kita menambah wawasan, kita menambah pengetahuan, kita menambah pola pikir, kita meningkatkan logika, ibaratnya kayak gitu. Akan tetapi ketika kita pengen sukses, kita nggak tahu apa-apa karena kita malas belajar, gitu ya. Belajar kan bukan hanya tentang di sekolah. Belajar itu bukan hanya tentang Facebook. Belajar itu bisa kita lakuin di mana aja. Mungkin ada teman-teman dari sini pelajaran melalui video-video YouTube yang konten kreator yang motivator itu mungkin bisa jadi Raditya Dika. Ada yang Raditya Dika? Ada. Terus Mario Teguh? Enggak. Nah, Timothy Ronald? Enggak. Itu kan kita ya? Ya. Maraton. Oh, Maraton emang motivasi? Kadang-kadang. Oke, nah di sini kan jadi perlu teman-teman ketahui juga kalau belajar itu bukan hanya dari buku, bukan hanya dari guru. Belajar itu bisa kita otodidak atau belajar sendiri, tapi alangkah lebih baiknya ketika ada yang mengarahkan. Nah, selanjutnya ini dari kenakalan remaja. Kenyataan dari teman-teman masih banyak yang melakukan kenakalan remaja. Ya kan teman-teman? Teman-teman pernah ikut pergaulan bebas nggak? Enggak. Serius, selama sekolah nih teman-teman. Soalnya di pondok. Oh, di pondok. Ya, saya di pondok juga. Saya juga. Tapi menurut riset, pondok itu tuh ya lebih banyak apa ya? Tingkatnya tuh melanggar itu kayak lebih banyak gitu loh. Karena hasrat yang tertahan, iya nggak? Dari pondok hasrat kan tertahan nggak? Ya, ya. Banyak yang cowok-cowok. Nah, itu karena hasrat tertahan. Seperti itu ya. Semoga kita untuk kedepannya dilarang dari kenakalan remaja. Jangan dipraktekin ya. Selanjutnya adalah depresi, teman-teman. Teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin depresi? Pernah. Nah, karena apa? Karena Tugas kuliah. Itu paling banyak. tugas kuliah juga. Tugas kuliah. Karena tuntutan. Tuntutan dari lingkungan sekitar. Iya. Tugas kuliahnya kenapa kok bisa jadi tekanan kayak gitu main? Wah, itu salah satunya. Jadi kayak saya menghambur-hamburkan, membuang-buang waktu saya untuk bermain game. Tapi ketika dekat deadline, nah saya mau berkepikiran tuh, jadi saya di situ depresi seharian. Gimana nyelesain tugasnya gitu. Berarti itu bisa kita kayak kita bisa lakukan kalau si tugasnya itu tuh nggak salah. Karena mungkin tugasnya itu dari jauh-jauh hari, mungkin dari kitanya yang masih benar-benar. Oke, selanjutnya itu
tadi dari ingatan tadi. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman inginkan? Teman-teman pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi kenyataan masih ngelakuin kayak tadi. Nah, teman-teman masih pengen berubah nggak? Mau berubah nggak? Menjadi yang lebih baik? Serius? Terus. Oke, bagus teman-teman. Keren. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga kita menjadi apa ya? Semangat kita tuh lebih tertumbuh ke depannya, lebih semangat lagi untuk ke depannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang bisa menjawab hal tersebut? Apa sih kunci sukses itu? Kunci sukses itu adalah doa dari orang tua. Ya, itu menjadi salah satu faktor penting. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Keinginan. Salah semua. Jadi benar saya termasuk sama. Kunci sukses itu adalah kunci Inggris. Kunci surga. Banyak kan yang jual di Shopee. Ada. Coba teman-teman lihat dia di Shopee. Ada nggak kunci sukses? Kalau ada teman-teman cek out aja sekarang langsung. Nah, teman-teman, kunci sukses itu adalah pertama itu niat kita. Tapi ketika kita niat doang nggak bakal jalan. Ketika kita niat, eksekusi. Nah, ketika kita eksekusi, niat dan eksekusi itu nggak bakal bertahan lama kalau kita nggak konsisten. Jadi kunci sukses itu tadi niat, kumpulkan niatnya, terus selanjutnya itu tadi eksekusi apa yang sudah kita niatkan. Selanjutnya lagi itu yang terakhir itu adalah kita konsisten melakukan apa yang kita mau. Tadi teman-teman, Mas Fardan itu mau jadi bos. Bos itu tuh teman-teman, Mas Fardan udah nyiapin plan ya kan mau ngapain aja. Ya, Bisa Mas Fardan spill? ya mungkin untuk plan depannya gitu. Memang saya menjadi seorang bos, saya akan menjadikan karyawan-karyawan saya ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang memang kalian itu nggak seharusnya bekerja terus. Kalian itu harus mempunyai mindset bahwasanya kalian itu yang harus memfasilitasi pekerjaan tersebut, bukan kalian yang seharusnya bekerja terus gitu. Mungkin saya akan seperti itu. Cara melakukannya? Cara melakukannya dengan saya melakukan mungkin ya, kita akan setiap bulannya itu meeting dan saya akan memberikan pemahaman kepada karyawan-karyawan saya. Bagus. Kalau Mas Dika tadi Soalnya pindah yang saya itu kan yang Mas Dika. Nah, cara Mas Dika buat mewujudkan hal tersebut? caranya itu. Untuk saat ini saya kan udah punya usaha sendiri ya. Saya ingin membangun itu seluas-luasnya, bisa memperkerjakan beberapa karyawan, terus saya solo. Jadi uang masuk yang kerja bukan saya. Mungkin saya ngecek beberapa kali langsung. Nah, itu kan udah punya. Kebanyakan dari kita tuh selalu berhenti di tahap eksekusi, akan tetapi tidak bisa konsisten. Mas Yudan pengen jadi bupati, Mas Yudan ini udah nerapin kayak saya itu harus kesini, saya itu harus ngelakuin ini udah. Salah satu contohnya Masuk partai, ya, ngolah senior, ya. relasi yang ini punya. Jadi menurut saya itu adalah langkah awal untuk bekal saya ke depannya. Nah, semoga dari teman-teman semua itu bisa konsisten. Amin, ya Allah. Amin. Karena konsisten itu susah. Padahal yang paling penting dari semua kunci itu adalah konsistennya. Kita udah punya niat, kita udah ngelakuin eksekusi gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya konsisten, itu tuh sulit. Karena konsisten itu adalah salah satu kunci. Oke, mungkin penyampaian materi saya itu di sini. Di sini saya ingin teman-teman yang bertanya terhadap apa yang teman-teman rasakan. Nanya kartu. Silakan dari teman-teman yang bertanya tentang apa? Nanya katanya. Kalau tadi bisik-bisik belum ya. Soalnya bisa tadi kan masalah pornografi ya. Ya. Saya di podcast Dokter Tirta itu kan sebaiknya kata Dokter Tirta ya, bukan kata saya. Kata Dokter Tirta sebaiknya emas itu sering dikeluarkan ya. Itu gimana itu kalau Secara medis, ya. Kalau teman-teman cari secara medis itu, secara ilmu kedokteran, kalau air mani gitu ya, itu tuh emang harus dikeluarkan minimal itu sebulan itu 3 kali. Akan tetapi ada cara melakukannya. Nah, cara melakukannya itu bukan dengan masturbasi atau onani. Dengan cara apa? Biasanya teman-teman di sini sering kan ngalamin mimpi basah. Nah,
setiap bulan itu pasti mengalami mimpi basah. Nah, cara pengeluarannya itu melalui mimpi basah, bukan dengan masturbasi atau onani. Gitu. Ada lagi dari teman-teman yang bertanya? Ya. Nah, Saya sering mempertanyakan ketika memang saya itu sering mendengar lagu Ascil yang dimana Yang judulnya apa? dan juga dia depresiku. sama kita sering dengar itu Mas Fardan. Ya, saya sebagai yang dulu suka mempunyai buku diary, seringkali banyak asumsi-asumsi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika memang seseorang mempunyai diary itu cowok itu nggak pantas untuk mempunyai buku diary Oke. karena itu sudah menjadi hal kegiatan perempuan Ya. yang dimana buat saya kayaknya saya nggak punya tempat pelarian kan gitu. Mungkin itu caranya seperti apa gitu, apakah saya masih tetap bisa dengan buku diary ini atau saya seperti apa? Karena itu tuh sudah tertanam sih stigma bahwa yang memang muda itu perempuan. Sebenarnya kalau kita apa ya jalan hal kayak biasanya, Mas Farhan nyaman nggak ngelakuin hal tersebut? Justru nyaman nggak? Nyaman kan? Ya udah Mas Farhan ngelakuin apa ya ngelakuin aja hal tersebut. Soalnya Mas Farhannya nyaman. Ya kalau Mas Farhannya nyaman baru. Maksudnya kalau kita pikir kayak gini, orang-orang itu tahu apa yang kita rasakan. Orang-orang itu kan nggak tahu apa yang kita rasakan. Ketika kita nyaman sama hal tersebut, kita lakuin. Kita nggak perlu ada stigma kayak gitu. Ibaratnya gini, berani berbeda. Mereka sama, ya udah mereka sama. Tapi kita berani berbeda. Ibaratnya kayak gitu. Berbeda bukan jadi salah satu kesalahan kita kok. Ibaratnya kayak gitu. Berbeda itu bisa jadi salah satu ketika orang itu sama, kita beda. Bisa aja orang yang sama itu belum tentu berhasil atau belum bisa menemukan kebahagiaannya sendiri dibandingkan kita yang sudah berbeda ibaratnya itu. Jadi saran saya Mas Farhan itu nggak usah terlalu mendengarkan omongan-omongan negatif dari orang lain. Mas Farhan fokus ke atas kenyamanan diri Mas Farhan sendiri. Cukup? Oke. Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila materi yang saya sampaikan kurang asik, kurang seru, ataupun masih banyak kekurangan dari tutur kata dan perbuatan saya. Mohon banget dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.